selamat pagi pemirsa. Selamat Hari Kebaya Nasional. Hari ini ada saya Valencia Belvinci. Dan saya Valerie Budianto. Kita udah cantik ya pakai kebaya hari ini. Kita ikut merayakan Hari Kebaya Nasional. Dan pastinya selain akan membahas seputar Hari Kebaya Nasional, juga ada informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Di Selamat Pagi Indonesia hari ini kita akan simak pemirsa. Jadi ada informasi gempa bumi yang terjadi dini hari tadi, kita lihat. Ya, jadi Kamis dini hari tadi ada gempa bumi dengan kekuatan 6,3 magnitudo yang mengguncang Provinsi Gorontalo hingga terasa di beberapa wilayah di Sulawesi. Inilah rekaman CCTV pemirsa di rumah warga yang memperlihatkan detik-detik gempa mengguncang Provinsi Gorontalo. Gempa ini terjadi sekitar pukul 4.51 WITA dengan kekuatan 6,3 magnitudo. BMKG merilis pusat gempa berada di darat, tepatnya 8 km, Kabupaten Pohuwato dengan kedalaman 132 km dan tidak berpotensi tsunami. Hingga kini masih belum ada informasi dampak akibat gempa ini dan meskipun hanya hitungan detik gempanya, namun gempa sangat dirasakan warga Gorontalo. Pemirsa, kalau yang ini, pemirsa, ini ada yang seru dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Sejenak ternyata jadi ruang konser. Coba kita lihat. Coba satu bait aja. Angin sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Sungguh Jangan tepuk ya. heningnya malamku bertemankan sepi dan dirundung sedih. Ini judulnya. Widira sambung, sanggupkah engkau menahan sakitnya terhianati cinta yang kau jaga? Coba bayangkan kembali. Saksi pemohon uji materi Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Itu di sebelah kiri layar kaca itu ada Lesti Kejora dan Sami Simorangkir di sebelah kanannya. Mereka ini diminta oleh Ketua MK supaya menyanyikan lagu ciptaan mereka sendiri. Nah, lucunya di tengah-tengah nyanyian Lesti ada peserta sidang yang sempat tepuk tangan, tapi ditegur langsung akhirnya oleh Hakim Ketua Soehartoyo. Nah, sidang gugatan Undang-Undang Hak Cipta ini dilayangkan Ariel Noah dan juga ada 28 musisi lainnya karena mereka memohon supaya MK mengizinkan penyanyi membawakan lagu tanpa izin pencipta lagu asalkan membayar royalti. Ketika di Kris Pati kan ada lagu yang bagus itu. Menahan sakitnya terhianati cinta yang kau jaga. Coba bayangkan kembali. Jadi ruang konser ya. Dari ruang konser, jadi pengen ikut nyanyi ya, kayak luar biasa loh. Penyanyi-penyanyi ini langsung hadir untuk mengajukan gugatan. Tapi Valen, kita akan sama-sama beralih ke hot topic selanjutnya. Ini juga kayaknya hampir nggak pernah terjadi. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia diluncurkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Jadi ini kemarin pemirsa, Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan dan juga meluncurkan logo HUT ke-80 RI yang melambangkan persatuan. Peluncuran logo dan tema HUT ke-80 ini dilaksanakan di Istana Negara pada kemarin, Rabu 23 Juli 2025 secara hybrid. Jadi Presiden mengumumkan bahwa tema HUT ke-80 RI adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Menurut Prabowo, tema ini selaras dengan visi bangsa Indonesia. Dan logo HUT ke-80 RI ini dirancang oleh desainer dalam negeri. Bentuknya adalah angka 8 dan 0 tanpa garis putus yang melambangkan kesinambungan dan juga persatuan.
Ya, kalau tadi kita bahas soal logo, kali ini kita akan bahas soal kopi yang ternyata juga dimention oleh Presiden Prabowo Subianto. Valen udah ngopi belum? Ya udah dong. Nah, kalau Pagi-pagi. misalnya Presiden RI ini menyebutkan bahwa ia sudah minum kopi ini menjadi suatu rutinitas yang wajib yang dilakukan sebelum memulai hari. Jadi, saat menghadiri Harlah PKB kemarin, Presiden awalnya menjelaskan mengenai tujuan dari bernegara. Presiden lantas menyinggung kebiasaannya untuk meminum kopi. Bahkan Presiden mengatakan bahwa telah meminum kopi sebelum memenuhi undangan ke acara PKB. Nah, di tengah pidatonya ini Presiden sempat mengecek cangkir minum yang disediakan staf di dekat podium panggungnya. Lalu Prabowo ini mengatakan bahwa ternyata minuman yang tersedia di cangkirnya malah bukanlah kopi. Presiden pun langsung berkelakar, bisa jadi dirinya ini bisa lebih pintar usai minum kopi. Dan kita akan sama-sama simak pernyataan selengkapnya dari Presiden RI Prabowo Subianto. Sebetulnya saya nggak mau pidato panjang-panjang. Bener, saya hari ini sudah berapa kali pidato. Pagi ini pelantikan perwira, habis itu ketemu pengusaha-pengusaha asing, kemudian launching logo. Sebelumnya ketemu pimpinan MPR RI. Malam undangan PKB lagi. Aduh. Sebelum kesini saya minum kopi dulu biar semangat. Ini staf saya nggak bener ini. Nggak bener. Ini cangkir isinya teh bukan kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi... Kalau yang selanjutnya ini Valeria, ini tuh jadi concern masyarakat. Karena ini sedang trending tentang hasil kesepakatan tarif Amerika Serikat juga di Indonesia, apalagi soal transfer data. Iya, ini cukup mengkhawatirkan ya, karena ternyata dalam satu kesepakatan Amerika ini mencaratkan bahwa harus ada transfer data pribadi warga Indonesia. Tujuannya ini untuk menghapus hambatan perdagangan digital. Jadi Gedung Merah Putih menggarisbawahi Amerika Serikat telah melakukan reformasi perlindungan data pribadi dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus akan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Dua hal itu akhirnya menjadi jaminan Amerika terhadap proteksi data warga negara Indonesia. I made that statement percentage. We used to have 100% of the chip market. Now it's all in them for that. I say, hey, if you can get away with it, that's it. I have great respect for President Xi of China, great respect for you might say, but it's already started. It's already started. Work's already begun on plants. Very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia. Jadi ada syarat. Jadi pertama, negara penerima data pribadi ini memiliki tingkat perlindungan yang setara atau lebih tinggi. Kemudian ada juga perjanjian internasional dan yang paling penting subjek data pribadi ini memberikan persetujuan nantinya. Tahu nggak sih Valeri, jadi aturan dalam Undang-Undang PDP, hal ini menjadi aturan yang dipegang oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto berarti. Iya, di mana Airlangga ini menegaskan kalau misalnya transfer data akan dilakukan secara bertanggung jawab dan melibatkan negara yang juga punya komitmen yang sama. Kita bisa percaya nggak ya omongan ini? Sangat cukup mengkhawatirkan ya. Kita akan sama-sama lihat. Semua sudah transfer data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab. Itu bagaimana Pak mengenai regulasinya dan keamanannya Pak? Security-nya bagaimana Pak? Download Metro TV Extend sekarang.